Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya Venestesia sebagai apoteker di poli ini. Apakah sekarang Mbak Sherly sedang buru-buru atau tidak ya? Kalau bisa saya boleh meminta waktunya sebentar saja untuk saya lakukan konseling terkait terapi yang Mbak Sherly dapatkan. Pagi Mbak, iya Mbak boleh? Baik, mari ikut saya ke ruang konseling. Silakan duduk Mbak. Iya Mbak. Nah, baik, tadi dokter bilang apa saja ya Mbak mengenai obat-obatan yang Mbak Sherly dapat ini? Apakah sudah dijelaskan tadi aturan pakainya oleh dokter? Sudah Mbak, tapi saya agak lupa Mbak. Oh iya, baik. Lalu, kemudian apakah dokter sudah menyampaikan terkait harapan setelah pemakaian obat ini? Dokter berharap semoga obat ini bisa mengurangi rasa nyeri di sekitar bekas operasi dan mencegah pembekakan Mbak. Baik, nah di sini saya menjelaskan Mbak untuk mengenai obat yang telah diresepkan oleh dokter. Yang pertama ini, Mbak Sherly itu dapat obatnya ketorolak. Nah, obat ini diminum 1 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Obat ini sebagai anti nyeri dan peradangan Mbak. Nah, ketorolak ini sendiri ada efek samping. Efek sampingnya itu seperti peningkatan berat badan, kemudian sakit perut, kemudian mual muntah. Kemudian obat ini hanya boleh digunakan selama 5 hari Mbak. Kemudian yang kedua, di sini dapat ranitidin. Nah, ranitidin ini diminum 2 kali sehari, 1 tablet setelah makan juga. Kemudian untuk efek sampingnya itu berupa sakit kepala, insomnia, terus bisa susah BAB atau diare, tapi memang jarang sekali terjadi. Jadi selama pemakaian obat-obatan ini sebaiknya mengikuti aturan ya Mbak, biar meminimalisir efek sampingnya. Kemudian di sini juga Mbak Sherly ini dapat metilprednisolon. Nah di sini metilprednisolonnya ini diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan pada hari pertama sampai ke-5 ya Mbak. Nah kemudian untuk hari ke-6 sampai 10 diminumnya 2 kali sehari 1 tablet. Kemudian dilanjutkan untuk hari ke-11 sampai 15 itu diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Seperti itu Mbak. Jadi penggunaan obatnya ini adalah hari pertama sampai hari ke-15. Jadi selama 15 hari. Namun untuk penggunaan hari pertama sampai ke-5, kemudian hari ke-6 sampai ke-10, kemudian hari ke-11 sampai ke-15 itu berbeda Mbak. Jadi mohon diikuti untuk anjuran pemakaiannya. Nah, di sini obat ini untuk mencegah pembengkakan Mbak dari bekas operasi yang Mbak Sherly dapatkan. Untuk pemberhentian obat ini Mbak, nggak boleh dihentikan secara mendadak ya Mbak. Jadi kalau misalkan obat ini sudah habis, nanti segera ke dokter. Nanti tanya kepada dokter apakah memang mau dilanjutkan atau tidak, atau nanti pengurangan dosis biasanya Mbak. Jadi nanti saya anjurkan setelah obatnya habis, nanti segera ke dokter lagi untuk mengkonfirmasi resep seperti itu Mbak. Kemudian di sini Mbak Sherly juga dapat ethyl chloride spray Mbak. Nah di sini cara pakainya itu disemprotkan di daerah sekitar bekas luka operasi. Nah nanti sebelum menggunakan spray ini dimohon terlebih dahulu dibersihkan ya Mbak di daerah yang akan disemprotkan. Nanti posisikan kira-kira 8-30 cm dari kulit dengan tegak, kemudian baru disemprotkan ke area itu selama 4-10 detik 2 kali sehari Mbak ya. Jadi dalam sehari ini bisa pemakaian obat ini 2 kali sehari. Kemudian nanti jika timbul efek samping ya Mbak dari obat-obat yang saya jelaskan tadi, Mbak Sherly nggak perlu khawatir karena itu memang hal yang normal ya dalam penggunaan beberapa obat. Kemudian dokter juga sudah memastikan regimen terapi obat yang diberikan ini sudah sesuai untuk membantu Mbak Sherly. Jadi tidak perlu khawatir ya Mbak.
Nah, di sini saya ingatkan lagi ya Mbak, kalau bisa mengkonsumsi obatnya itu di jam yang sama dan dihabiskan ya Mbak. Nah, dimaksudkan yang dihabiskan ini diminum secara teratur ya Mbak, nanti hingga habis seperti itu. Nah, untuk obat ini diminum sesuai resep dari dokter Mbak. Jadi misalkan ada obat sudah ada obat yang habis, terus kemudian gejalanya ini belum reda, nanti seperti yang saya bilang tadi, Mbak Sherly ini harus pergi ke dokter ya untuk memastikan apakah memang adakah kelanjutan untuk penggunaan obat ini diteruskan atau diberhentikan seperti itu. Baik, Mbak. Di rumah ada kotak obat tidak ya Mbak? Ada, Mbak. Nah, nanti obat-obatnya itu bisa disimpan dalam kotak obat ya Mbak. Nanti dijauhkan juga dari jangkauan anak-anak. Kemudian hindari dari sinar matahari secara langsung ya. Iya, Mbak. Sampai di sini apakah sudah jelas Mbak? Sudah jelas, Mbak. Baik, nah untuk memastikan bahwa Mbak Sherly ini sudah paham, boleh saya minta untuk mengulangi penjelasan saya tadi? Oh iya, Mbak. Jadi obatnya kan ada 4 macam. Yang pertama ada ketorolac. Nah, obat itu diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Itu obatnya sebagai anti nyeri dan peradangan. Efek sampingnya yaitu berat badan meningkat, sakit perut, mual dan muntah, dan obat ini digunakan selama 5 hari. Yang kedua ada ranitidin. Itu diminum 2 kali sehari 1 tablet setelah makan. Efek sampingnya itu konstipasi, diare. Nah, obat itu digunakan selama 5 hari juga. Yang ketiga ada metilprednisolon. Itu diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Itu diminum sampai hari ke-15. Untuk diminumnya itu hari pertama sampai ke-5 itu 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Nah, baru hari ke-6 sampai ke-10 itu minumnya 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan juga. Dan hari ke-11 sampai ke-15 itu minumnya 1 kali sehari aja 1 tablet sesudah makan. Gitu, Mbak. Efek sampingnya itu pusing, mual, muntah gitu, Mbak. Dan keempat ada ethyl chloride spray. Itu disemprotkan dengan jarak 8-30 cm selama 4-10 detik sehari 2 kali. Dan sebelum disemprotkan itu memastikan area sudah dibersihkan terlebih dahulu. Begitu, Mbak. Nah, baik ya Mbak Sherly, untuk membantu penyembuhan, dimohon obatnya diminum secara teratur ya Mbak dan sesuai anjuran. Nanti juga jangan terlalu banyak bergerak, istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium seperti susu, kemudian yogurt, minyak ikan kod, dan sayuran hijau seperti itu Mbak. Oh iya, Mbak. Kalau saya lupa minum obatnya bagaimana ya? Nah, kalau misalkan nanti sampai lupa minum obat, itu dengan jarak yang tidak terlalu lama, nanti obatnya langsung diminum saja bisa Mbak. Dan untuk mengkonsumsi selanjutnya itu dapat disesuaikan, seperti itu. Oh, begitu ya Mbak. Terima kasih, Mbak. Nah, saya rasa memang Mbak Sherly di sini sudah paham ya Mbak. Di sini saya berikan kartu nama saya, Mbak. Nanti jika memang masih ada yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di situ. Nanti jangan lupa berdoa dan mengikuti petunjuk yang sudah saya berikan, karena memang tergantung semua pada Mbak Sherly sendiri ya dalam penggunaan obat ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian di sini saya juga memberikan kartu minum obat mandiri. Nanti setelah minum obat sesuai tanggal, kemudian dapat dicentang seperti itu Mbak. Jadi saya juga bisa mengecek apakah memang Mbak Sherly itu rutin ya Mbak, dan kemudian tepat waktu dalam meminum obat. Seperti itu Mbak. Amin. Terima kasih banyak doanya, Mbak. Terima kasih Mbak Sherly atas waktunya.